Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Bu Kim yang bagian dari organisasi pembenci Papa Ploy atau The Judge tertangkap setelah insiden penembakan kemarin. Cut yang menyelidiki kasus toko hadiah untuk orang yang Anda benci menemukan fakta baru. Bel kekasihnya pernah ke toko itu. Cerita di series ini semakin kompleks saja ya. Orang-orang yang kita anggap baik malahan berbalik menyerang dan sebagainya. So, bagaimanakah kelanjutan dari series ini? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan Ploy tak sengaja lewat depan toko hadiah misteri itu. Dan sekarang ia bisa melihat tempatnya. Artinya, Ploy sedang membenci seseorang. Mr. B mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ploy, membuatnya bertanya bagaimana orang ini bisa tahu. Pelanggan saya yang bilang, ucapnya. Banyak yang membelikanmu hadiah untuk merayakan ulang tahunmu. Wow, tentu saja hal ini mengagetkan Ploy. Sejak saat tadi pagi, Ploy mendapat begitu banyak hadiah dari anak laki-laki. Ya jelas, dia kaya dan cantik. Pastinya banyak orang yang mengincar Ploy. Tapi mau bagaimanapun, Ploy agak ragu karena ia cemas setelah ucapan Mr. B kemarin waktu ketemu. Insiden penembakan papanya kemarin masih menjadi topik hangat di kalangan anak-anak. Prang tahu sahabatnya itu risih, maka ia memberikan surprise untuk Ploy. Tak dapat dipungkiri juga, masih ada keraguan dari Ploy mengingat Prang pernah membelikannya hadiah yang berbahaya. Dan iya, karena ia berusaha untuk percaya kepada sahabatnya kembali, Ploy pun mengambil hadiah tersebut. Itu adalah boneka hamster kecil yang lucu. Ploy sejak tadi cuma melamun saja memandang boneka itu. Prang pun heran dan menegur. Ploy bertanya, apakah aku dibenci di sekolah? Sontak ucapan itu membuat Prang khawatir. Pastinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ploy. Ketika jam istirahat sekolah, Ploy diam-diam membuang semua hadiah yang diberikan kepadanya. Hanya menyisakan boneka hamster dari Prang. Lanjut kepada Bel. Ia merenung, apakah memang dirinya penyebab kematian Kak On. Kemudian dari belakang, Cut mengagetkannya sambil bertanya mengapa Bel berpakaian serba hitam. Aku pergi ke pemakaman seseorang di kantor, ucap Bel. Cut agak curiga. Ia pun kemudian berbicara terus terang tentang apakah Bel tahu tentang toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Dan apakah kamu pergi ke sana, ucap Cut. Bel langsung menganggap kalau itu bercandaan dari Cut saja, meski dalam hatinya ketakutan. Dan ia pun langsung pamit cepat-cepat pergi kerja. Hari ini ulang tahun Ploy. Papa sudah menyiapkan kue ulang tahun dan waktu untuk merayakan itu. Ploy sempat mention kejadian soal Bu Kim, tapi Papa menyuruhnya melupakan semua itu. Hari ini kan hari ulang tahunmu yang ke-18, sekali seumur hidup saja. Lalu Papa malah izin untuk pergi rapat yang tiba-tiba saja diadakan. Ploy pun memaksa papanya untuk tinggal di sini, sehingga mereka bisa menghabiskan malam dan makan kue ulang tahun. Namun mau gimana pun akhirnya Ploy mengalah. Ia tahu kalau papanya sangat sibuk. Ya meski anaknya agak kecewa, tapi harus memaklumi. Ploy pun tak jadi makan kue itu dan naik ke atas mengambil kado yang kata papa sudah disiapkannya. Kotak kadonya cukup besar. Dengan gembira, Ploy membuka kado dari sang papa. Itu rupanya sebuah boneka musik dan lucu. Ingatannya pun kembali ke masa-masa Ploy bercandaria dengan si papa. Setelah itu, ia memutar boneka musik tersebut dan baru saja berputar beberapa detik, tiba-tiba ada logo hadiah level 4 di baliknya. Benda itu pun otomatis mengeluarkan api, menjemur ke sekitaran kamar. Bel pulang ke rumah. Ia mencari Cut yang entah kemana. Bel pun memasuki ruang kerja Cut. Betapa ia kebingungan karena banyak menumpukan tentang kerjaan Cut yang selama ini pacarnya benar-benar terobsesi untuk mencari tahu mengenai toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Dan di laptopnya Cut juga terpampang dengan jelas bukti CCTV kalau Bel memasuki toko itu. Wanita ini pun kemudian berpura-pura mengirimkan pesan kepada Cut kalau ia ada lembur dan dengan segera pergi dari apartemen. Padahal sejak tadi Cut ternyata melihatnya sambil sembunyi. Lanjut kepada Ploy. Televisi menyala dan itu adalah Mr. B yang mengatakan di sini penuh dengan hadiah untuk Ploy, yang artinya apapun yang di rumah ini merupakan bahaya. Itu tak sekedar omongan belaka, beneran banyak jebakan di sekeliling Ploy. Ia berusaha menelpon Prang, tapi tak ada respon. Asap dari tabung beracun juga mulai menyelimuti Ploy. Ia berlari ke kamar dan mencoba mengirimi Prang pesan tentang kondisinya sekarang. Kemudian, laptop yang digunakannya untuk mengirimkan pesan mengeluarkan logo toko hadiah dan itu level 4. Duar.
Maka terjadilah sebuah ledakan yang menghilangkan kesadaran Ploy. Beberapa waktu kemudian, remaja ini terbangun. Papa sudah ada di depannya. Ia ternyata sudah sadar kalau papanya lah pelaku semua ini. Papanya lah orang yang dimaksud oleh Mr. B mengirimkan banyak hadiah kepada Ploy. Apakah papanya membenci Ploy? Padahal selama ini, Ploy selalu mengikuti semua kemauan sang papa. Sudah saatnya kau menebus dosa, ucap papa. Adegan pun kembali. Waktu Ploy SMP 2 tahun lalu, dia mengajak Prang berlibur ke pantai. Namun agak ragu karena Prang tahu kalau Ploy pastinya tak diizinkan. Benar saja, meski sudah meminta izin kepada papa, Ploy sama sekali tak diberikan waktu untuk bersenang-senang. Papa cuma mau Ploy fokus dan tunggu saja ketika sekolahnya selesai. Papa akan membiarkannya melakukan apapun. Nah, saat itu sama sekali tak didengar oleh Ploy. Malam harinya, dengan mobil papa, Ploy menyetir, mau menjemput Prang untuk pergi berlibur. Namun karena tak fokus menyetir, tiba-tiba ia menabrak sebuah keluarga, menyisakan anak kecil mereka lah saja yang masih hidup. Masalah itu tentu saja bisa ditutupi oleh kekuasaan Bapak Ploy dan uang miliknya. Namun hal ini menyebabkan rasa trauma kepada Ploy. Dan selain itu juga menjadi masalah atau bencana untuk karir politik si papa. Itulah dosa yang harus Ploy tebus. Berapapun kebaikan yang sudah banyak dilakukan, tak akan bisa mengembalikan kesalahan itu. Jika lawan politik papanya tahu dan menemukan bukti ini, maka semuanya akan sia-sia dan hancur seketika. Wah, gila banget ya, papanya ini lebih mementingkan karir loh dibanding si anak. Papanya juga berkata kalau ia harus menjadi Perdana Menteri untuk mengubah negara ini. Tapi kan baru akan terjadi kalau Ploy berkorban atau meninggal gitu loh. Nah, untuk itu ini kue level 4. Dan papa mau Ploy makan kue ini dan semuanya akan berakhir. Ya, karena dirinya lah kartu kemenangan lawan politik si papa. Adegan pun flashback ke titik di mana Ploy bisa melihat toko itu lagi. Mr. B berkata, memang tempat ini baru akan terlihat jikalau kita punya orang yang kita benci. Pada saat itu Mr. B menunjukkan suatu barang. Nah, itu adalah cerminan diri Ploy, orang yang paling dia benci. Dan itu adalah dirinya sendiri. Ploy benci kepada dirinya sendiri sehingga ia bisa melihat toko itu. Nah, setelah itu akhirnya Ploy pun menyerah. Ploy pun dengan menangis memakan kue ulang tahun pemberian sang papa tanpa papa melihat ke arahnya. Bu Kim sedang dipenjara dan ada seseorang yang masuk mengaku pengacaranya. Bu Kim tahu kalau orang ini bukan pengacara sesungguhnya. Lelaki tersebut lalu menawarkan solusi. Bu Kim lebih memilih mati sia-sia atau memberikan umur kehidupannya untuk membunuh Supasit. Dan ia akan diberikan waktu 1 hari untuk menentukan pilihan. Kembali kepada Belle, di kantor ia menangis karena mengetahui dirinya hamil, tapi ia harus tetap bersikap profesional. Belle pun naik ke studio dan mulai membawakan berita. Sebuah berita tentang kematian dari anak seorang tokoh politik di negara ini, tak lain tak bukan Ploy, yang katanya meninggal karena perampokan. Berita ini disaksikan oleh Jude. Di sana juga ada atasan kantornya yang melakukan wawancara. Ia mengatakan rumah Ploy dirampok. Aset-aset rumah juga banyak yang dicuri. Gadis itu juga diperkirakan meninggal 12 jam lalu, yang artinya kemarin sore. Tapi itu berbeda dengan Prang. Ia tak percaya, sebab masih ada pesan masuk dari Ploy tadi malam yang berkata, "Prang, aku dapat hadiah." Wah, kok udah gak jelas ya antara jam kematian dari polisi dan si Prang gitu ya. Pasti ada sesuatu dari kepolisian. Ya, kemungkinan besar mereka bermain kotor bersama Papa Ploy. So, kalau begitu, apa dan bagaimana kelanjutan dari series ini? Silakan kalian tunggu di episode selanjutnya. Thank you.